Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulina Fintari. Saya dari Prodi Tradis SD. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Gendong, yaitu Ki Haji Muhammad Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati yaitu Rektor Unzah yaitu Dr. Ades Abdul Aziz Mohab MAG, dan yang saya hormati yaitu pengajar psikologi pendidikan yaitu Ustazah Fika Anjali. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 5 tentang bakat dan motivasi belajar. Di sini ada bakat dalam proses belajar. Pengertian bakat di sini yaitu memiliki arti seperti bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Bakat bersifat laten, potensial, sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan lagi dalam diri kita, sehingga bakat yang kita miliki, bakat yang terpendam dapat terangkat dan dapat kita ketahui dengan cara kita belajar lebih giat lagi. Dan yang kedua, jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat di sini ada beberapa, yaitu ada bakat akademik, bakat kreatif dan produktif, bakat seni dan musik, bakat kinestetik atau psikomotorik, dan bakat sosial dan kepemimpinan, bakat naturalis, bakat bekerja administrasi, bakat mekanik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat yaitu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan yang keempat di sini yaitu juga ada peran bakat dalam belajar. Peran bakat dalam belajar di sini seperti kita ingin belajar. Jadi apa yang akan kita pelajari itu harus kita kembangkan lebih agar kita mengetahui apa yang kita punya, apa yang ada di diri kita tentang bakat kita sendiri. Nah, yang kelima yaitu usaha guru dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa. Setiap guru harus mengkritik semua siswa agar guru tersebut tahu, supaya kita mengetahui siapa dan murid mana yang memiliki bakat lebih dari yang lain atau memiliki kemampuan yang berbeda dari yang lain. Dan yang ke-B yaitu motivasi dalam proses belajar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi dalam belajar di sini yaitu kita harus memotivasi apa yang akan kita, ketika ada orang yang kurang berminat akan belajar, kita harus memberikan motivasi terhadap orang tersebut agar orang tersebut bisa menjadi semangat lagi dalam belajar. Dan yang kedua yaitu ada tujuan dan fungsi motivasi belajar. Tujuan dan fungsi motivasi belajar di sini yaitu agar kita yang tidak tahu itu menjadi tahu dan menjadi lebih pintar lagi, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu teori motivasi belajar. Teori yaitu ada teori Maslow, ada teori harapan from, dan ada teori ERG yaitu existence, relatedness, dan growth oleh Gilaton Nafsu. Dan yang D yaitu teori motivator, dan yang E teori Decim dan Brian, dan F teori Skinner. Yang keempat juga ada macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi di sini yaitu seperti ayo kita belajar agar kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk bisa menjunjung apa yang kita inginkan, cita-cita apa yang kita inginkan. Dan yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti ayo belajar, kita nggak boleh nyerah, masa depan itu harus kita raih dengan apa yang kita punya. Dan yang keenam yaitu hubungan minat, motivasi, dan prestasi siswa. Yang dimaksud di sini yaitu apa yang ada dalam siswa, minat dalam siswa tersebut, sebabnya dari IPA, dia bisa belajar IPA, dia suka IPA, itulah minatnya. Dan motivasi yang harus kita berikan terhadap siswa tersebut
yang motivasi untuk tetap belajar dan tetap meraih prestasinya. Dan betul. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bakat dan motivasi dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.